Assalamualaikum, halo YouTube, kembali lagi ke channel Gadgetsung ini. Jadi di video kali ini saya akan sedikit melakukan tutorial, yaitu gimana sih cara de-bloatware atau hapus aplikasi Jepang di HP Sony Exeton ya. Ini bisa berlaku buat Docomo, AU ataupun Softbank, bisa semua. Nanti kita akan coba hapus semua aplikasi Jepangnya. Nah, di sini saya ada dua HP dan HP satunya ini sudah saya hapus ya, aplikasi Jepangnya sudah saya de-bloatware. Kemudian nanti ya saya kasih sedikit bonus lah tentang gimana cara buat menghilangkan navigasi bar, kemudian buat notifikasinya biar agak bagus dan kita biar nggak bosen, kita akan coba mengulik lebih dalam ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membaginya dalam 3 kategori. Yang pertama kita de-bloatware atau hapus aplikasi Jepangnya. Ini seperti ini, saya sudah hapus aplikasi Jepangnya, sudah nggak ada. Kalaupun ada pun masih dikit gitu. Ini bisa kita hapus sendiri. Kemudian yang kedua yaitu cara menghilangkan navigasi bar. Navigasi bar kan seperti ini loh. Kalau seandainya di HP ini kan udah nggak ada navigasi barnya, udah nggak ada tombol kembali, tombol backnya udah nggak ada. Tapi kalau di sini nih, ini kan kayak besar gitu dan kurang enak gitu dilihat gitu kan, kayak ya kayak monoton lah tampilannya, kayak kita bikin bosen. Tapi kita akan coba hilangkan. Kalau seandainya sudah kayak gini, tinggal diginikan doang kembalinya tuh, gini gitu. Oke, mantap kan. Kemudian selanjutnya di ketiganya saya akan coba ini ya. Nih, kita bisa custom semuanya di notifikasi ini, warnanya bisa kita warna biru kan, atau warna hijau kan, warna apa itu bisa kita custom semua. Nanti itu sebagai bonus, tapi intinya dalam video ini kita akan coba de-bloatware atau kita akan coba hapus semua aplikasi Jepang di HP Sony Exeton ini. Oke, sekaligus saya akan sekalian kita review lah kamera dari HP Sony Exeton ini ya. Jadi saya untuk merekam ini akan menggunakan kamera Sony Exeton ini. Oke, langsung saja dalam tampilan PC. Kita sudah dalam tampilan PC atau tampilan desktop. Oh ya, sebelum kita melakukan ke dalam de-bloatware atau hapus aplikasi Jepang di HP Sony Exeton ini, kita harus namanya mengaktifkan USB debugging atau dan juga buka kunci OM ya. Caranya di sini langsung saja kita lihat di kamera HP ya. Di sini kita langsung saja ke pengaturan. Di pengaturan ini. Nah, di sini kita cari namanya sistem ya. Ini kita cari paling bawah sistem. Dan di sistem ini kita bisa langsung ke tentang ponsel. Sudah ke tentang ponsel, kita ke paling bawah. Ini paling bawah, aduh. Paling bawah kita cari nomor build ya. Nomor build ini paling bawah. Kita tekan-tekan terus sampai tulisannya Anda sudah menjadi pengembang atau developer. Kemudian kita ke lanjutan ini, pengaturan lanjutan. Setelah kita sampai di pengaturan lanjutan, kita ini opsi developer ya, opsi developer. Kemudian kita aktifkan ini nih, buka kunci OM ini kita aktifkan. Kita aktifkan ya. Sudah, sama satu lagi namanya USB debugging. Ini dia debugging USB, kita aktifkan. Kalau belum diaktifkan, aktifkan dulu. Diaktifkan. Oke, sudah. Jadi itu aja yang syarat buat HP-nya. Kemudian untuk syarat selanjutnya yaitu kita harus persiapkan beberapa file dan juga tentunya kabel ya, kabel yang sesuai dengan HP Sony Exeton kan tipe C atau Type C. Jadi kita harus sesuaikan. Dan untuk filenya di sini sudah saya siapkan. Nanti kalau agan-agan pengen tahu atau pengen melihat juga bisa langsung cek link di deskripsi, nanti saya berikan. Di sini langsung saja saya ke filenya ya. File saya di sini, saya langsung ke filenya dan de-bloat Exeton ini. Nah, di sini ada 3 file, namanya CMDR, kemudian driver exec1 sama script debloatnya. Script debloatnya itu fungsinya buat kita pastekan nanti ya. Jadi jangan mikir susah dulu, pokoknya gampang aja ini. Pokoknya CMDR ini fungsinya sebagai pembaca ya, pembaca HP-nya. Kita langsung saja, ini kan bentuknya zip ya. Kita langsung saja ekstrak. Ini kita ekstrak here saja. Tunggu. Ini saya step by step ya kan, kalau agak lama ya mohon maaf. Kemudian kita ke CMDR. CMDR ini nggak perlu diinstal ya, karena dia sudah masuk ke dalam pembaca atau driver. Kemudian kita driver exec1 ini, aduh salah. Jadi driver exec1 ini harus kita ekstrak juga ya. Kita ekstrak di sini, ekstrak here. Nah, setelah kita ekstrak here, driver exec1 ini harus kita install. Kita pilih yang ini ya. Nih, SAO116 ADB ini kita pilih, kemudian kita install. Kita install. Nah, dia nggak akan ngambil waktu lama kok. Tinggal kita tulis ya
Nah, the operation complete successfully. Kalau sudah seperti ini sudah selesai. Kemudian tadi kan sudah kita install beberapa ini CMDR dan refresh one. Kemudian kita tinggal ekstrak juga script debloatnya. Dan di script debloat ini lengkap ya, dia ada Docomo, AU, SoftBank bisa semua. Langsung saja kita ekstrak here. Nah, ini dia, kita ada AU, Docomo, SoftBank bisa semua. Oke, lanjut ke selanjutnya. Di sini yang harus kita persiapkan adalah namanya kabel data. Kabel data yang support ya, kalau bisa kabel data yang agak bagusan ya, karena HP Sony kan nggak ada kabel data bawaannya tuh, jarang bawaannya, pasti ya kebanyakan pakai HP yang kabel data yang kurang bagus lah, makanya kita harus perhatikan. Di sini saya menggunakan kabel data Mic Dodo ya, ini dia Mic Dodo. Saya menggunakan kabel data Mic Dodo, sudah support tipe C dan support fast charging, jadi langsung saja kita colokkan ke dalam PC. Sudah saya colokkan ke PC, selanjutnya saya colokkan ke HP ya, ke HP Sony XZ1 nya ini. Nah, ini dia, kita colok langsung ke HP nya. Dan di HP nya ini itu pasti nanti dia akan ada beberapa pemberitahuan ya, jadi silahkan disimak langsung baik-baik. Sini kita izinkan. Ini kita langsung jangan tampilkan lagi lah biar nggak ganggu, kita install. Nah, oke, langsung saja kita perhatikan ke PC atau ke komputer ya. Di sini kan tadi sudah ada beberapa aplikasi atau beberapa file yang sudah kita ini kan ya, sudah kita ekstrak. Kemudian selanjutnya yang pertama kita buka namanya CMDR nih. CMDR ini ya, langsung saja kita buka CMDR. Kemudian kita buka yang X, CMDR XC ini ya. Kita buka. Ini caranya gampang sekali ya, nggak perlu kita harus apa atau gimana, tapi kita tinggal ketikkan saja adb spasi adb devices. Ini fungsinya buat ngecek aja atau HP-nya sudah terkonek atau belum. Ini dia, kita tunggu dulu. Kalau sudah terkonek nanti dia akan tulisannya Diamond not running. Pertama dia nggak running, tapi selanjutnya Diamond started successfully. Ini dia successfully, tadinya sudah masuk lagi. Kemudian kita ketikkan lagi adb devices. Nah, ini fungsinya sama kayak tadi buat lebih memastikan lagi lah. Nah, ini dia sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam ininya. Langsung kita ketikkan adb spasi shell, adb shell. Ini dia. Nah, di sini kita langsung coba lihat di HP-nya. Nah, biasanya dia. Nah, ini kita harus perhatikan ya guys di sini ya, di debugging USB ini. Kalau bisa bukan debugging USB kayak data. Nah, ini nih. Ini kita pakai transfer file ya, jangan, tidak apa-apa. Nah, ini saya salah, makanya dia tidak terdetek di sini device not found ini, karena tidak kita tidak kita transfer file, jadi tidak terdetek. Harus kita transfer file ya. Dan kita oke, selalu izinkan kita oke. Nah, ini saya ulangi lagi, kita ketikkan adb shell, fungsinya buat tadi ya, shell. Oke, tunggu. Nah, ini dia, kalau tandanya sudah ada angka 701 SO ini tandanya dia sudah siap. Nah, kemudian caranya gimana lagi selanjutnya kita namanya buka file script debloatnya. File script debloat tadi kan sudah kita ekstrak tuh. Nah, di sini karena berhubung HP-nya ini adalah HP SoftBank, kita harus buka SoftBank ini ya. Kita buka SoftBank. Nah, ini kita copy semuanya. Kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, kemudian kita ke CMDR lagi. Kita pastekan di sini ya, langsung Ctrl V aja. Nah, ini dia minta kayak gini, pasting long. Kita oke kan saja lah. Nah, habis itu baru kita enter saja. Kita lihat dulu ya di aplikasinya ini ya, apakah banyak aplikasi yang terhapus atau enggak. Kita enter saja. Dan dia akan menghapus secara satu persatu. Itu terlihat tuh di pojok kanan tuh, aplikasinya mulai terhapus satu persatu. Dan ini sudah selesai ya, sangat singkat sekali, sangat cepat sekali. Kalau kayak Osaifu kita terus kemudian ini itu bisa kita disablekan sendiri ya, atau kita bisa hapus sendiri. Tapi saya tidak sarankan untuk dihapus karena itu takutnya ntar kena NFC-nya atau kena apanya. Ya, itu agak disayangkan kalau Osaifu kayak itu. Oke, jadi itulah cara debloatware HP-nya. Kalau agan-agan cari cara debloatware Sony XZ1 cukup itu saja. Tapi kalau pengen dapat bonusnya, di sini saya kasih bonus yang tadi saya bilang di awal, saya akan coba hilangkan ini ya.
navigasinya ini, kemudian saya akan ubah ini data sini biar kita bisa custom warna hijau, warna merah, semuanya kita custom. Oke, lanjut ke sesi kedua, yaitu menghilangkan navigasi barnya. Menghilangkan navigasi bar ya, atau tombol back, tombol home di Sony Xperia Exeton ini ya, biar kita nggak bosen, biar kita nggak gitu-gitu aja. Jadi di sini saya tampilannya masih PC ya, tapi saya akan besarkan yang ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menginstal aplikasi namanya ini ya. Aplikasi namanya FNG 2.0 Beta 11 Pro APK. Kalau kalian mau download, sekali lagi saya taruh di link deskripsi yang tersilakan di download langsung. Dan kita langsung saja buka, kita install seperti biasa ini. Karena ini HP masih belum ini, harus kita install dulu. Nah, FNG ini fungsinya buat kita menghilangkan ini ya. Kalau seandainya kita pengen back, pengen kembali, tinggal di swipe, tinggal di geser, bisa di atas, bisa di bawah, ntar agan-agan tahu sendiri ya. Ini namanya Fluid Navigation Gesture. Ini yang versi Pro ya, saya dapat. jadi sebenarnya saya dapatnya ini di salah satu grup Facebook ya, di grup Sony XZ1 Official. Jadi kita dapat di situ. Kemudian di sini saya langsung saja buka. Nah, di sini kita bisa banyak sekali mendapatkan fitur ya. Kita enablekan dulu. Di sini kita hidupkan dulu, enablekan. Pokoknya semua aplikasinya harus kita izinkan ya. Di Fluid Navigation-nya kita izinkan. Oke, sudah. Di sini dia sudah bisa hidup. Nah, kalau sudah hidup, di sini kita tinggal milih. Ini kita mau di samping kiri ya, jadi dia bisa di samping kiri atau gimana. Nah, ini swipe up-nya ke samping kiri atau ke kanannya kayak tadi tuh kayak kanan gitu, atau di bawah. Kalau saya lebih nyaman di bawah ya, karena kita kebiasaan di bawah gitu. Ini kalau di bawah kita bisa atur juga kita mau berapa. Di sini customnya agak banyak, silakan agar kalian sendiri yang mau custom. Ini saya paling singkat aja biar waktu nggak terlalu lama, jadi kita bisa 3. Kemudian kita pilih bawah aja. Oke. Ini udah kita bawa, kemudian kita back. Nah, di sini yang paling penting ya, kita hide navigation bar. Hide navigation bar ini buat kita ya biar hilang lah ini bawah ini. Nah, kita pilih ini ya, 3 button ini kita pilih. Kemudian kita pilih grant with PC. Ini dia harus root atau harus apa enggak. Jadi kita harus grant with PC. Dah, setelah kita sudah grant di PC, kita langsung kembali ke layar laptop. Oke, di layar laptop di sini yang kita butuhkan cuma satu, yaitu CMDR yang tadi itu loh, yang buat membaca atau buat perintah instruksi lah istilahnya. Langsung saja kita buka CMDR. Kemudian sebelumnya kita harus colokkan dulu ya ini kabel datanya. Ya, karena untuk perintahkannya harus pakai kabel ya. Ini kita izinkan, langsung saja kita buka CMDR-nya. Di sini saya sudah siapkan CMDR-nya ya. Nah, ini dia, kita buka CMDR-nya yang tadi. Ya, ini saya ulangi lagi dari awal biar agak paham. Kita ekstrak juga di sini, ekstrak here. Pokoknya CMDR ini fungsinya buat memerintahkan HP-nya gitu. Nah, ini CMDR kita buka, dan CMDR X. Nah, ini, oke, gampang kok ini caranya, lebih gampang daripada kita harus develop dari sini sendiri. Nah, kita seperti biasa kita tulis ADB shell, ADB device. ADB device kan fungsinya buat ngecek itu HP-nya. ADB device. Nah, ini dia sudah masuk, sudah setuju atau sudah terdeteksi lah istilahnya. Dan kemudian kita masukkan format perintahnya ya. Di sini untuk menghilangkan navigasi bar atau perintah, kita langsung memasukkan ini ya, ADB shell PM grant ini. Nanti saya masukkan juga ke dalam link deskripsinya. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini kita enter saja. Buka di HP. Dan di sini kita, nah ini sudah tertulis permission granted ya, atau permisinya sudah diizinkan atau sudah bisa. Langsung saja kita di sini, dan kita pengaturan di sini. Ini kita aktifkan ya, so navigation bar with keyboard nggak usah, navigation bar behavior nggak usah. Jadi ya ini sudah hilang. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi navigasi barnya di bawah sini sudah hilang ya. Sudah nggak ada lagi navigasi bar. Kalau kita mau back tinggal di swipe dikit. Tuh, mau pencet home tinggal di atas sedikit. Atau kita mau recent app, kita tahan dikit sampai bentuknya kotak ya. Tuh, baru bisa recent app. Oke. Jadi kalau seandainya kembali back tinggal gini, kemudian kita agak naik ke atas tuh recent app.
kemudian di sini kita backnya. Oke, jadi paham ya maksudnya dari menghilangkan navigasi bar. Ini sekali lagi ya keinginan masing-masing ya, di sini saya cuma ngasih bonus. Selanjutnya untuk yang ketiga di sini kita akan custom quick panel ya, quick panel notifikasi ya, buat ya biar nggak bosan aja lah. Selanjutnya kita keluarkan saja ini. Nah ini dia. Ini juga kita harus download aplikasi ya, kalau agan-agan mau cek sekali lagi mau lihat bisa langsung ke link deskripsi. Di sini kita langsung ke namanya aplikasinya PowerShade Pro APK. Kita buka dan kita install PowerShade Pro APK. Jadi ini sama aja ya caranya, simple, nggak sulit. Welcome to PowerShade. Oke. Ini kita aktifkan semua, aktifkan. Ini backnya kayak gitu ya kan. Kalau backnya kan kayak lebih bagus gitu, lebih enak, nggak bosen, nggak monoton gitu-gitu aja. Ini kita aktifkan semua ya. Ini notifikasinya juga kita aktifkan. Nah dia minta masuk tahu, kita back. Oke, jadi langsung saja. Nah di sini kan kita sudah semua nih. Kok apa gunanya kalau kayak gini? Nah langsung saja kita buka ke PC lagi, dan kita buka yang namanya CMDR lagi. Nah ini CMDR nih yang paling penting ya. Jadi kalau seandainya agan-agan udah mengasih CMDR atau sudah ngerti CMDR, kode-kodenya atau apanya ntar bisa sendiri ya. CMDR seperti biasa ya, CMDR kita ketikin ADB device. Oke, sudah ADB device. Nah DB device ini fungsinya ya seperti tadi, buat manggil atau istilahnya buat mau konfirmasi siap gerak gitu loh istilahnya. Setelah itu baru kita kasih dia perintah selanjutnya, yaitu dengan ini ya, ADB shell PM grand. Enter saya kasihkan, Ctrl C, kita Ctrl V. Nah kemudian kita enter saja. Nah dia sudah seperti ini, tandanya sudah aktif ya, atau sudah bisa. Langsung kita ke aplikasi ininya ya, Set Pro nya ini. Nah tampilannya sudah berbeda kan di aplikasi Set Pro ini. Nah di sini kita bisa atur sesuai keinginan kita. Jadi seandainya kita mau ketik aja langsung extras ya, di sini kita pengen settinger atau offset wallpaper atau gimana. Nah, ini dia fungsinya di sini ya. Tuh lebih berbeda kan daripada sebelumnya yang cuman kotak kecil gitu, banyak lagi balok-baloknya gitu kan, kurang enak. Nah, di sini kita bisa custom semuanya lah, backup and restore ya. Nah ini kita kemudian backup. Salah. Kita harus restore. Izinkan restore. Dan ini lagi, kemudian kita restore lagi. Oke, restore to delete. Oke, siap. Nah Nah, sudah jadi kan? Jadi fungsinya seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung custom sendiri ya kan, mau pengen warnanya background color, pengen warnanya seandainya warnanya merah. Ini kita bisa apply kan langsung. Nah, ini seperti ini ya. Jadi warnanya ntar merah dia. Kemudian seandainya di active title color, seandainya saya pengen warnanya hijau-hijau gini lah. Nah, ini jadinya gini tuh. Tuh yang ketika nyala warnanya hijau. Kemudian saya pengen notifikasi backgroundnya warnanya agak gimana gitu, agak kayak biru-biru gini seandainya kan. Nah ini dia ada kalau ada notifikasi dia warnanya biru, dan ini sesuai dengan keinginan agan semua ya. Jadi ya kembali lagi ke selera masing-masing, kalau mau diikuti ya silahkan, tapi ini intinya cuma bonus saja. Oke, cukup sekian ini tutorialnya ya, tutorial yang sedikit bermanfaat, dan terima kasih buat grup Sony XZ1 Exit Official, khususnya mas-mas yang sudah posting dan ngasih tahu caranya gimana. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jadi bersih coy, HP Sony XZ1 nya mantap.